Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farsar Rafiq Kumolo. Kali ini saya sedang bersama Mas Wildan. Halo Mas Wildan, Jadi selaku pendiri ya Mas? bisa dibilang apa itu? Owner lah. Owner, Iya. owner dari warung kopi Konco Dolan. Owner. Untuk yang pertama nih Mas, apa sih inspirasi Mas untuk membangun warung kopi Konco Dolan ini? Bisa dikaitkan dengan latar belakang atau segala macam? Sebenarnya kalau inspirasi itu ya nggak ada. Jadi 2020 itu saya resign kantor. Saya juga usaha laundry. Terus kebetulan ibu di tanah saya ini buka warung pecel, tapi dari 2021 itu enggak warung pecel tapi stuck, progresnya itu stuck hampir 3 tahun sampai 2024. Terus 2024 itu banyak teman-teman ngopi ya, dulu saya ngopinya juga di sekitar sini, usul kenapa kok warung pecel ini seolah-olah itu hidup sekian mati tak mau. Terus nah, ya sebenarnya yang usul itu teman-teman, jadi usul teman-teman saya tampung, Mas kenapa nggak dibuka malam aja untuk basecamp teman-teman. Salah satunya kajian filsafat yang ya, beda buku, punya komunitas beda buku kajian filsafat itu. Oke, dari situ karena saya nggak ada dana mepet, akhirnya eh, ini memanfaatkan apa yang ada. Salah satunya dari barang bekas. Kebetulan background saya juga arsitek, terus adik saya juga film, spesialisasinya di lighting, makanya ini kan juga sebenarnya lightingnya juga ada hitungannya, lumennya berapa, terus cahayanya yang nyaman untuk mata itu berapa, berapa Kelvin, berapa lumen, berapa par, itu ada hitungannya semua, yang enak untuk baca, yang enak untuk diskusi, yang nyantai. Jadi digabungkanlah ini ide, saya yang bagian desain, terus adik saya yang bagian lighting itu dengan dana yang ngepres sekali ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang saya rubah, cuman merubah fasad itu seperti tampak depan saja. Jadi kenapa kok buka warung akhir-akhirnya, kenapa kok nggak, nah bagaimana sudah nggak kerja di kantor gitu, jenuh rasanya. Satu jenuh, yang kedua itu tadi persyaratan kerja di Indonesia itu agak kurang masuk akal. Nah, iya, saya sendiri juga sebenarnya kerja waktu itu udah mapan, bayaran pokok sini udah 2 digit lah, jadi bisa bisa dikonfirmasi. Tapi kenapa kok milih buka seperti ini ya, gitu tadi. Logikanya mahasiswa itu di apa namanya, dibentuk untuk membuat lapangan pekerjaan, bukan untuk mencari lapangan pekerjaan. Oke lah, yang 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 lulus S1 per semesternya itu berapa ribu, berapa juta, berapa ratusan ribu, berapa juta. Sedangkan lapangan kerja itu nggak seimbang sama tenaga kerja yang membutuhkan. Jadi ya, daripada menu-menuin slot tenaga kerja, mending saya pindah ke desa, buka usaha laundry, buka usaha pergi, hasilnya ya udah kehidupan, alhamdulillah cukup buat nyekolahkan adik yang gitu. Jadi inspirasinya seperti itu. Jadi, kalau bisa bikin usaha itu jangan utang, kalau bisa dengan dana seadanya, barang seadanya, itu dimanfaatkan. Jadi orang kepepet, orang orang apa namanya, sing benar-benar kepepet itu pasti kinerja otaknya itu lebih main daripada orang yang serba berkecukupan. Kita tahu di atas, kita tahu di bawah. Untuk teknik marketingnya sendiri itu gimana Mas?
Kalau untuk marketing itu yang pertama itu nggak ada, sebenarnya nggak ada marketing kita cuma kawan-kawan komunitas saja. Jadi kita nggak pernah pasang banner nih, tidak pernah pasang banner, tidak pernah pasang billboard, tidak pernah mengiklankan, tidak pernah macam-macam. Cuman jasa dari teman-teman itu kan kita buka usaha itu nggak langsung rame ya. Ya, Jadi teman-teman kita yang kita pakai, teman-teman kita ngopi di sini. Begitu kelihatan ramai orang pasti bertanya-tanya itu. Ini tempat apa sih sebenarnya? Kok banyak orang kesini. Nah itu secara nggak langsung menarik orang juga. Soalnya kita juga ya, karena keterbatasan dana tadi kita nggak ada budget untuk iklan, nggak ada budget untuk segala macam. Jadi tetap teman-teman komunitas yang punya jasa besar. walaupun nggak ada promosi masih bisa tetap ramai mas. Ya nanti dari mulut ke mulut. Soalnya karena saya kan sering juga maru di sini udah kerasa nyaman banget sebenarnya. Apalagi dari lampunya itu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira nih untuk modal awal dalam membangun warung ini Modal awal karena ini kan bangunan udah ada ya. Iya. Bangunan udah ada 3 tahun, jadi kita cuma merubah sedikit saja. Untuk modal awal itu mungkin sampai 3 juta. Itu pun cuma merubah fasad aja. Semuanya kayak meja kursi ini saya buat sama adik. buat sendiri. Ya, jadi buat sendiri ditandangi dewe, nggak mengerjakan orang, kita tandangi dewe sak dagingnya penting bisa buat duduk, bisa buat tambahan tempat duduk juga. Jadi nggak nambahi budget gitu, karena ya sekali lagi budgetnya terbatas waktu itu. Tapi kalau buat generasi-generasi baru nih yang mau nyoba untuk membuka usaha warung ini kira-kira butuh budget berapa? Kalau budget itu menyesuaikan. Kalau budget itu satu menyesuaikan ya. Budgetnya konsep, yang kedua konsep warung, coffee shop apa. Karena ini warung, budgetnya juga budget warung gitu loh. Kalau untuk nominal itu semua nominal sebenarnya bisa. Gitu. Jadi kamu dulu 200.000, 300.000, kamu mancal pakai sepeda terus jualan kopi tengah sawah itu juga bisa gitu. Targetnya siapa ya? Teman-temanmu dulu gitu. Teman-temanmu yang suruh ngopi di situ, teman-temanmu buat story, lama-lama orang bisa tahu. Jadi sebenarnya budget itu bukan patokan ya. Iya. Lebih ke action. Gitu. Jangan mikir untung rugi, jangan mikir yang lain-lain, jangan dipikir dulu. Yang pasti harus action dulu. Tidak. Ya, action kalau yang pertama itu action. Untung rugi itu kalau usaha udah biasa. Bagaimana sih kegiatan buka warung ini dari mulai pagi sampai malam kayak gimana, kapan buat nyari barang-barang yang dijual gitu. Jadi kalau kegiatannya itu biasanya bukanya itu mulai jam 8 ya. Jam 8 itu biasanya ibu saya, ibu kandung saya itu yang buka karena habis ngantarkan adik ke sekolah itu langsung buka warung. Kalau saya biasanya itu malam, mulai jam 6, jam 7 itu mulai saya sampai jam 2 pagi sampai proses tutup itu tadi. Kenapa kalau dibikin shift kayak gitu? Karena ya ini warung keluarga, hasilnya untuk keluarga, kita nggak kita nggak mau mengerjakan orang, kita belum percaya sama orang gitu. Karena berkali-kali kita dikhianati masalah kerjasama dan ruginya juga yang main-main. Kalau saya sendiri dulu habis keluar kantor kan usaha orang itu ruginya setengah M ada. Setengah M itu bisa dicek di Facebook, ada story saya usaha orang itu. Masih belum percaya, bukan karena nggak mau mengerjakan orang, tapi masih belum percaya sama orang. Jadi prosesnya emang seperti tadi. Jadi untuk pulangan sendiri bisa saya, bisa ibu saya, bisa bapak saya.
Eh, untuk shift karena saya itu masih punya usaha laundry, jadi kalau siang sampai sore saya masih belum bisa karena harus nge-cover usaha saya yang laundry itu. Usaha laundry juga saya kerjakan sendiri. Jadi siang sampai sore saya laundry, malam sampai pagi saya di warung kopi. Jadi dibuat shift gitu. Ya, kalau tahu sendiri ya nggak mungkin kuat. Iya, nggak mungkin kuat. Gimana sih cara ngembangin bisnisnya itu dari yang awalnya kecil-kecil sampai jadi seperti sekarang itu gimana? Jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama jaga kualitas. Kualitas, terutama kualitas kopi ya, jadi warung kopi. Kualitas kopi di sini saya bisa bilang beda dengan warung-warung kopi lainnya. Saya bisa bilang beda sama angkringan-angkringan lainnya. Karena kopi kita itu kalau di luar itu seperempat onnya itu 26, kita itu udah 36 seperempatnya. Jadi kopinya memang mahal tapi kita jual dengan harga yang sama, 3.000. Yang kedua harga tetap murah. Yang ketiga fasilitas sih kayak wifi yang kalau dulu pertama-tama kan masih 20 Mbps, sekarang tak tingkatin dari 50 Mbps. Terus yang keempat kebersihan tempat ya. Kebersihan tempat itu kenapa kok aku uring-uringan kalau ada orang buang sampah sembarangan, tisu sembarangan dan lain-lain. Yo, kita nggak bisa ngatur semua orang. Cuman tak lihat ya kesadaran di sini itu masih kurang. Jadi kadang saya juga masih ngambilin deh bekas-bekas bungkus, bekas-bekas tisu gitu. Terus yang keempat itu konsisten bukanya. Jadi bukanya itu jam berapa sampai jam berapa, terus jadwalnya liburnya itu jam berapa sampai jam berapa. Kita nggak pernah libur kecuali ada acara ya. Iya. Tidak pernah libur kecuali ada acara keluarga atau acara. Terus buat tadi menyinggung kopi nih ya, untuk nyari supplier kopi itu gimana? Bisa nemu gitu supplier barang-barang gitu. Nah itu juga dari koneksi sebenarnya. Kita juga di sini juga munafik ya kalau saya bilang saya berdiri sendiri itu munafik. Jadi saya itu tetap diajari. Banyak guru saya itu salah satunya yang punya Luji ya, Mas Hakim itu juga memanage tentang kopi saya ini. Jadi yang mengarahkan kopi saya ini ke kualitas yang lebih bagus itu Mas Hakim. Terus untuk pengembangan warung itu yang punya warung Queen. Ya, Warung Queen itu di sana. Berumbun. Nah, Berumbun itu juga salah satu guru. Jadi yang ketiga itu komunitas, tetap komunitas. Jadi pengembangan itu macam-macam. Jadi kritik saran itu kita bisa tampung. Yang sekiranya bisa kita lakukan ya kita lakukan, yang sekiranya nggak bisa kita lakukan ya tetap kita tampung karena menghargai yang mengkritik yang saran. Apa sih rahasianya bikin warung kopi terus bisa nyaman buat segala usia? Kan saya sering kesini, saya lihat itu banyak sekali wanita, pria, anak muda, sampai bapak-bapak juga masuk yang gimana sih cara nyiptain warung kopi yang bisa cocok buat segala usia? Ya sekali lagi saya itu pengen bikin tempat yang semua orang masuk sini tuh nol. Nggak peduli sampai yang bupati, nggak peduli sampai yang gubernur dan lain-lain, begitu masuk sini sampai membau, nggak ada kelas sosial tertentu, nggak ada batas tertentu. Mau di sini ada gubernur bisa, terus mau ada orang dari sawah ini masih beletokan itu mau ngopi di sini monggo gitu. Karena konsepnya warung kopi, jadi warung kopi yang benar-benar tempat untuk semua orang, nggak ada kelas sosial tertentu. Saya nggak mau ada kelas sosial tertentu, nggak ada mau membedakan tempat-tempat orang-orang tertentu, jabatan tertentu, itu nggak mau. Jadi harus tetap netral gitu. Masuk boleh kamu
ngasih stiker dan lain-lain di sini boleh, tapi untuk perguruan silat, untuk organisasi ormas dan lain-lain itu tidak saya perbolehkan karena untuk takutnya ada gesekan. Kita nggak mau ada gesekan. Jadi ya itu tadi netralitas tadi. Semua saja, semua orang di sini itu sama, di hadapan saya sama gitu. Eh, Kalau ada yang bilang pembeli adalah raja, itu nggak berlaku di sini. Rajanya tetap saya. Iya, Jadi yang punya. iya, rajanya tetap saya. Nggak ada pembeli adalah raja. Kalau pembeli adalah raja, kita nguruti semua orang, nguruti konsumen itu nggak ada habisnya. Karena tiap orang beda-beda mintanya. Jadi kita punya pakem sendiri ya. Jadi ya itu tadi, nggak usah ada kelas sosial. Gitu. Kenapa kok nggak coffee shop? Kenapa kok ke warung kopi? Karena itu saya nggak mau segmented. Gitu. Saya nggak mau segmented tentang masalah tempat, tentang masalah kok semua orang berhak kopi enak. Intinya kan gitu. Kopi enak, kopi murah. Apa sih omset per hari atau per bulan? Kalau per hari yo karena ini kan juga warung kopi ya kecil, bukan standar, dan ini juga di pelosok, di pelosok Madiun lah. Jadi, itu ya kurang lebih 200-300 lah per hari gitu. Itu kotor, belum untuk gula, tapi itu juga ada karena itu ya kita sekali lagi nggak mau pasang harga yang terlalu up, nanti nggak semua orang bisa kesini. Semen 3.000 ngopi di sini udah oke gitu. Di Ponorogo aja kopi cingkir udah kayak 4.000 atau 5.000 gitu. Jadi perbandingannya kayak gitu. Jadi kita pengen selagi masih bisa tak tekan sampai 3.000 sama subsidi silang sama saset-sasetannya itu masih bisa jalan, masih bisa tak jalan. Oh ya, kopi itu sendiri yang nggak pernah ngasih bubuk itu ya sedikit nggak pernah. Jadi bubuk benar-benar proper, bubuk kopinya proper, bagus, grade A. Untuk kuantitasnya juga banyak, tidak sedikit. Mungkin masnya punya nasihat buat kami generasi muda yang ingin memulai usaha. Nasihat pertama ya jangan pernah berani rugi, tapi ya kamu harus tahu apa yang kamu jual, apa yang kamu pasarkan, target marketmu siapa, itu harus research dulu. Jadi target marketmu itu siapa? Target market itu kalau anak muda itu ya cocok untuk visual. Contoh ya, jadi nggak semua orang tua nyaman di coffee shop. Kadang orang-orang tua itu nyamannya di tempat yang benar-benar sepi, benar-benar anu. Jadi tentukan target, tentukan pasar. Kayak contoh kayak warung kopi, dari ujung sana sampai ujung sana itu warung kopi ada berapa. Terus target pasarnya sama, yang dijual sama. Terus kita perangnya di mana? Perangnya di produk sama tempat, konsep. Ya, kita nawarin konsep yang seperti ini gitu, yang apa namanya tidak homogen. Kita konsep semua orang bisa kesini, entah sampean kiai, entah sampean perangkat, entah sampean rakyat jelata atau apa, tetap bisa ngumpul di sini. Tempatnya status sosial. Ada beberapa kafe itu saya lihat kalau orang berpakaiannya kurang bagus ya boleh masuk gitu. Jadi apa namanya, itu tadi target pasar, nah, apa terus konsepnya apa, yang dijual apa. Karena pengen jual pentol, oke pentol, dari sana sampai sana itu banyak yang jual pentol gitu. Apa yang membuat pentolmu beda?
yang buat spesial itu apa? Ya, entah sausnya, entah kuahnya, entah adonannya. Nah itu, kamu harus research loh. Jadi research itu harus cari-cari. Intinya research dulu. Yang kedua action. Masalah modal itu sambil jalan. Research, action. Dan itu aja. Modal sambil jalan. Kalau bisa jangan hutang. Pakai modal seadanya semampunya. Banyak barang-barang, karena lihat barang-barang itu ada yang baru semua di sini. Jadi pretelan rumah lawas, terus kursi-kursi lama yang nggak dipakai di rumah hibah dan lain itu kita jadikan apa namanya aset kan. Ini nggak harus semua itu beli baru. Mungkin ini beli baru cuma nggak sampai 20% untuk barang baru ini. Dari mulai berdiri sampai detik ini ya, itu nggak sampai nggak ada yang jadi jangan risau masalah modal, terus jangan gengsi ya. Jangan pernah gengsi. Lalu nggak munafik juga, saya dulu itu kerja oke. Berarti kerjaan bagus lah di kantor dan lain-lain, over proyek Jawa Timur sampai luar pulau. Tapi ketika saya terjun ke apa namanya dunia usaha khususnya laundry dan lain-lain, banyak itu omongan kayak sore sarjana arsitek mantan pengawas Jatim gitu, saya ini membagikan cuti orang, membagi sampel orang. Nah itu banyak itu pasti omongan ini kan. Tapi itu kalau saya orang yang penting tulus, dalam arti bodo amat. Kan sopo gitu, sampean sopo gitu, nggak ada istilah wong liya ngerti apa itu nggak ada. Kalau bagi saya wong liya kudu ngerti gitu. Kalau jenenge wong liya ngerti apa, jadi buat saya nggak kepake. Wong liya kudu ngerti gitu. Usaha apa aja kamu harus tahu gitu, mulai dari saya di atas, di bawah, terus sekarang di berarti tengah-tengah lah, posisi paling nyaman ya. Posisi paling nyaman saya itu. Jadi nggak usah ngurusi omongan orang itu, jangan gengsi ini gitu. Banyak yang orang banding-bandingkan A, B, C, D, E, F, G dan lain-lain. Cuman kita punya jalan kita sendiri. Kita yang bisa menentukan, kita tahu resikonya, tinggal eksekusi saja. Nah, terima kasih sudah menjadi narasumber saya, Mas Wildan. Oke, sekian wawancara dari saya. Pak Saryoto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.